Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini 23 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah bertepatan dengan 15 Januari 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' Syarah dari Al-Qawaidul Arba', yang mana pada kesempatan terdahulu kita telah masuk kepada matan ucapan penulis wa idza ubtuliya sabara. Maka doa dari penulis yang keempat, semoga Allah menjadikan kamu jika diuji maka dia bersabar. Maka telah kami sebutkan dari definisi sabr dan juga dari jenis as-sabr. Dan pendalilannya, dan karena waktu mau hujan, maka kita tinggalkan soal jawab. Sekarang kita masuk kepada al-faidah dari permasalahan sabr. Selain definisi dan pembagian, as-sabr terbagi menjadi tiga, bahwa sabr itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabr dari musibah al-qada wal qadar, dan kedua sabr dari ada ataupun permusuhan yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah kepada kita, dan yang ketiga, kesabaran yang paling puncak prima adalah terus bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan terus bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Adapun di pelajaran malam ini kita masuk kepada faidah yang berhubungan dengan sabr, adalah fadlus sabr, keutamaan bersabar. Keutamaan bersabar sangat banyak ya ibadallah. Kita bagi menjadi dua tempat, keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirah. Adapun keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang bersabar, pertama, innahu min asbabi rif'ah wa tamkin fil ard, maka dia penyebab ditinggikan derajat oleh Allah dan menjadi orang-orang yang mapan, kaya raya, jaya raya di dunia ini karena kesabarannya. Kesabaran dari apa? Dari tiga perkara. Baik sabar dari qada dan qadar yang Allah berikan, baik sabar dari ujian-ujian yang Allah berikan dari musuh-musuh dakwah di saat dia berdakwah, dan bersabar dari perkara-perkara yang melaksanakan ketaatan kepada Allah terus menerus. Sabar sholat berjamaah capek, sabar berpuasa Ramadan lapar, sabar melaksanakan ibadah-ibadah, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, hadis, dan sabar menjauhi larangan yang sudah addiction, sudah kecanduan kepada larangan tersebut. Maka kesabaran ini mempunyai keutamaan di dunia dan di hari akhirah. Yang pertama, penyebab kejayaan di dunia. Mana dalilnya? Seperti di dalam surat Sajdah yang terdahulu, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami menjadikan Bani Israel imam-imam yang menjadi pemimpin dikarenakan mereka bersabar dari apa yang Allah turunkan kepada mereka dari perintah dan larangan yang dibawa oleh Nabi Musa.
Dan begitupun pendalilan, kalau tadi di Al-Quran, di dalam hadis, maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummi Salamah, di mana Ummu Salamah seorang janda, yang mana dia mempunyai suami Abu Salamah, seorang sahabi yang sangat mulia. Maka di saat meninggal Abu Salamah, maka Ummu Salamah dalam keadaan janda, dia mendengar ucapan Nabi yang terulang-ulang, "Ma min abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis yang agung ini, Ummu Salamah meriwayatkan, di saat meninggal suaminya tercinta Abu Salamah, maka aku selalu berdoa kepada kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah dari ucapan Nabi. Nabi mengajarkan barang siapa yang terkena musibah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Maka barang siapa yang tertimpa suatu qada dan qadar yang buruk, kemudian istirja, mengembalikan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mendoakan Allahumma ajirni fi musibati, wahai Allah, berikanlah pahala dari musibah yang engkau timpakan kepadaku, dari kesabaran ini. Wa akhlif li khairan min, dan berikanlah wahai Allah ganti dari apa yang engkau ambil. Maka kata Nabi, Allah akan menggantikannya dan memberikan pahala. Maka lakukanlah ini semua wahai saudara-saudaraku. Jika kalian ditimpa bencana dengan diambil orang yang tercinta, diambil anak-anaknya, diambil istrinya, diambil orang tuanya, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa meminta Allahumma ajirni fi musibati, wahai Allah, berikanlah pahala yang besar atas kesabaran diambil anak saya yang tercinta, yang baru gede, belum balik, baru lucu-lucunya, diambil meninggal. Maka berdoa, berikanlah pahala yang besar atas sakitnya, bersabar atas qada dan qadar. Kedua, Allahumma khlif li khairan min, wahai Allah, berikanlah ganti yang lebih baik daripada yang engkau ambil. Maka doa ini didengar oleh Ummu Salamah dan terus diulang-ulang setelah meninggalnya Abu Salamah. Maka tidaklah di dalam hadis disebutkan, maka aku selalu berdoa, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, seorang sahabi yang agung, meninggal, maka aku mendoakan, wahai Allah, berikanlah kepadaku pahala yang besar atas sabar dengan meninggalnya Abu Salamah, dan wahai Allah, gantikanlah kepadaku yang terbaik dari Abi Salamah. Maka siapa yang terbaik dari Abu Salamah? Nabi. Akhirnya dia dinikahi oleh Nabi, dan Nabi jelas lebih baik dari Abu Salamah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa barang siapa yang bersabar, dari keutamaannya adalah diangkat derajatnya di dunia. Ummu Salamah yang tadinya janda, akhirnya menikah dengan Nabi, seorang Rasul. Maka dia mempunyai keutamaan di dunia dan di hari akhirat. Dan contoh yang lain dari hadis juga, hadis Aisyah, yang mana hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, namun dari Aisyah. Kalau tadi dari Ummi Salamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yusibul mu'min
min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au hatta anhu khati'ah. Maka tidaklah seorang muslim, seorang mukmin yang mana dia itu ditimpa suatu kemurungan, kesedihan, bahkan bencana, yang sampai bencana itu hanya sekedar tertusuk duri, sakit, luka, atau yang setelahnya, maknanya di atas dari tertusuk duri, tertusuk paku, tetanus, maka dia bersabar dan berdoa, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minhu. Kecuali Allah mengangkat derajatnya jika dia sabar dan diampuni dosa-dosanya, nikmat atau tidak, maka bersabarlah wahai ibadallah. Inilah keutamaan dari bersabar yang pertama. Adapun kesabaran ini keutamaan yang kedua, penyebab dari kemenangan, terutama di saat dalam melawan musuh, baik musuh dari orang-orang kafir, musuh dari dakwah, yang mana dia tidak mesti di medan perang, dia di masjidnya dan dia di tempat mengajarnya, kemudian mempunyai musuh-musuh dari dakwah yang menyelisihinya, yang membuat fitnah di pondok pesantren dan sebagainya, maka dia bersabar. Maka penyebab kemenangan dengan bersabar tersebut, yang mana pendalilannya seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan terus beriman, maka tidak akan berpengaruh dari musuh-musuh dan tipu daya musuh-musuh kepada kalian. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan bersabarlah, maka bertakwalah, semoga kalian menjadi orang-orang yang jaya dan menang. Maknanya di sini bersabar dari musuh-musuh, dari tipu daya musuh, dengan ketakwaan dan bersabar, maka dia pasti akan jaya. Dan begitupun di dalam hadis, kalau tadi dua ayat, hadis dari Al-Khabbab Ibnul Ard, yang mana Khabbab Ibnul Ard seorang sahabi, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdah lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqala qad kana min qablikum yu'khadu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fija bil minshar fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmihi wa adamihi. Maka datang seorang sahabi Al-Khabbab Ibnul Ard. Dia melihat bagaimana Nabi seorang Rasul dalam keadaan di Makkah terdolimi, di mana dia seorang Rasul dalam keadaan membawa agama yang hak dan tidak bisa berbuat lebih dari dakwahnya. Maka akhirnya dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau seorang Rasul, tidaklah kamu yakin Allah pasti akan menolongmu? Kenapa tidak mendoakan saja hancurkan Quraisy? Itu maknanya. Maka Nabi mengingatkan bahwa kita ini harus bersabar. Maka orang-orang terdahulu telah bersabar. Maka di antara mereka ada yang digali tanah dan dimasukkan ke bumi, maka dibelah dua. Dan di antara mereka ada yang di kepalanya itu disimpan gergaji, kemudian digergaji dari kepalanya sampai ke bawah. Dan di antara mereka ada yang disisir dengan rambut-rambut besi, dengan sisir-sisir besi, maka akan terkelupas rambut dan kulit-kulitnya sekalian. Namun mereka bersabar
Tidak minta langsung berdoa kepada Allah, mentang-mentang Rasul, ya Allah, menangkan Islam, hancurkan Quraisy, selesai, habis perkara. Tidak. Lalu apa faidah sabr? Apa faidah dari amalan kesabaran? Maka berkata Nabi bahwa mereka dulu, kaum muslimin dari pengikut nabi-nabi zaman dahulu, diuji dan dicoba, dan mereka sukses atas ujian ketaatan kepada Allah, melaksanakan tauhid. Maka hadal amru hatta yasiru raqib min san'a ila hadramaut la yakhafu ilallah wa di'mu ala ghanamihi walakinnakum tastajilun. Maknanya